Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil review jurnal nasional dan internasional mengenai penelitian eksperimen. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Sayyidatina Khadijah Widya Hapsari, NIM 12308193190. Nah, sebelum masuk pada pembahasan inti dalam video ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih isi dari video ini, menspoiler lah ya, menspoiler. Oke. Jadi pada video ini nanti akan ada beberapa aspek yang termuat. Yang pertama adalah latar belakang jurnal. Yang kedua adalah identifikasi variabel yang digunakan. Jadi ada variabel bebas, ada variabel terikat atau variabel pengganggu. Lalu yang ketiga ada hipotesis penelitian. Yang keempat ada metode penelitian. Metode penelitian eksperimen apa yang digunakan pada jurnal ini. Nah, di dalamnya itu mencakup banyaknya partisipan, lalu desain yang digunakan, lalu bagaimana pengukuran variabel dependen. Lalu selanjutnya adalah prosedur eksperimen. Lalu yang selanjutnya adalah hasil eksperimen dan kesimpulan. Tak lupa juga kami memberikan review mengenai kelebihan dan kekurangan dari desain atau metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal nasional atau internasional ini. Oke, next. Nah, kita masuk pada review jurnal pertama, ya. Ini jurnal internasional ya. Nah, jadi di atas ini nih sudah ada jurnal internasional yang kita pilih untuk kita review bersama dengan kelompok 10. Nah, jurnal internasional ini berjudulkan You Can Change Your Basic Ability But You Work at Things, and That's How We Get Hard Things Done. Testing the role of growth mindset and response to setback, educational attainment, and cognitive ability. Nah, jurnal ini dilakukan oleh Yuli dan Timothy C. Bates yang di dalamnya ini menjelaskan mengenai pengujian peran mindset atau pola pikir pertumbuhan dalam menghadapi atau menanggapi kemunduran itu sendiri, seperti pencapaian pendidikan dan kemampuan kognitif. Nah, di sini sudah ada nih latar belakang dari penelitian ini. Nah, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah mindset theory predict that a growth mindset can substantially improve children resilience to failure and enhance important outcomes such as school grade. Nah, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah adanya teori pola pikir yang memprediksi bahwa pola pikir atau mindset pertumbuhan dapat secara substansial meningkatkan ketahanan anak-anak terhadap kegagalan dan meningkatkan hasil penting seperti skor atau nilai di sekolah. Di sini nanti kita akan mengidentifikasi variabel. Nah, sebelum itu, jadi di sini itu ada beberapa studi ya, teman-teman, ada beberapa studi. Sebenarnya pada jurnal internasional ini itu terdapat 4 studi, di mana di setiap studinya itu ada perbedaan perlakuan, Nah, pada studi 1 ini independen variabelnya adalah variabel independennya atau variabel bebasnya adalah manipulasi mindset dengan 2 level, yaitu kondisi fixed mindset dan kondisi growth mindset. Nah, pada studi 2, dua variabel tadi itu diperiksa, lalu dimanipulasi pola pikir dengan 3 tingkatan. Yang pertama, tetap, pertumbuhan, dan kontrol aktif. Nah, pada studi ketiga ini identik dengan yang ada pada studi kedua, sehingga variabel independennya itu sama dengan studi yang kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam penelitian ini terdapat 4 studi. Nah, yang studi keempat ini merupakan analisis dari ketiga studi sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah
Ini di samping ini adalah identifikasi dari variabel dependent atau variabel terikat ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada studi 1 ini variabel terikatnya adalah perbedaan skor antara trial 1 dan 3. Lalu yang ke studi 2 ini variabel dependentnya adalah kinerja trial 3 sampai trial 1. Nah, pencocokan variabel terikat ini dan kinerja trial 4 dan trial 2 yang seharusnya akan memberikan sebuah efek kondisi yang lebih mengingat hubungan yang diduga antara pola pikir dan tantangan. Lalu yang studi ketiga ini identik dengan studi yang kedua. Lalu studi 4 seperti yang saya sampaikan tadi yang berisi analisis antara studi 1 sampai studi 3. Nah, hipotesis penelitian pada jurnal ini adalah bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi mindset berkembang, yaitu dipuji karena kerja kerasnya, akan memiliki kinerja pasca kegagalan yang lebih tinggi, seperti yang ada pada skor uji coba 3 SPM. Nah, dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kondisi mindset tetap. Nah, next lanjut. Nah, di sini di bawah sini ini ada metode. Kita masuk ke dalam metode. Nah, yang pertama ada subjek penelitian. Nah, jadi di sini itu subjek penelitiannya itu berbeda-beda. Untuk studi pertama itu total menggunakan 190 siswa dengan komposisi 89 siswa laki-laki dan 101 siswa perempuan. Nah, pada studi kedua ini totalnya ada 222 siswa yang terdiri dari 116 laki-laki dan 106 perempuan. Pada studi ketiga, partisipannya merupakan seorang siswa juga sama. Jadi pada penelitian ini seluruhnya partisipannya itu siswa, namun jumlahnya itu berbeda. Nah, pada studi 3 ini ada 212 siswa, di mana komposisinya adalah 120 laki-laki dan 91 perempuan. Nah, pada studi keempat selanjutnya ini partisipannya berjumlah total 433 siswa. Nah, selanjutnya di bawah sini tertuliskan bahwa desain yang digunakan oleh studi 1, 2, dan 3 itu sama ya, ini between group design. Nah, studi 3 ini the experiment design was identical to those in study 2. Nah, jadi pada studi 3 ini identik dengan studi 2 ya. Jadi hampir mirip-mirip lah sama dengan studi yang kedua. Nah, jadi pada penelitian ini pengukuran variabel dependennya menggunakan skor individu setelah melalui beberapa tes. Nah, next selanjutnya ini di atas sini ini ada prosedur eksperimen. Karena tadi saya menjelaskan ada 4 studi, jadi kita lanjut ke studi 1 dulu. Nah, pada studi 1 ini sebelum adanya tes atau pembagian kelompok, nah itu peneliti memberikan informed consent dulu kepada pihak sekolah, pihak guru, orang tua, dan anak-anak itu sendiri. Nah, sehingga setelah itu nanti kemudian mereka akan dibawa pada kelas, suatu ruangan. Nah, di sana nanti dia akan dilakukan pengujian. Sebelum itu akan diawali dengan sambutan dan pengenalan tata cara pengujian yang akan diberikan. Ya, ini adalah contoh soal dari SPM itu sendiri. Jadi anak-anak akan diperlihatkan bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian akan ditugaskan untuk manipulasi pola pikir dalam urutan AB berurutan. Jadi 95 di setiap kondisi. Setelah itu nanti anak-anak akan menyelesaikan uji coba yang diawali dengan menjawab pertanyaan atau menjawab item sebanyak mungkin dalam waktu 4 menit. Setelah itu
peneliti memindahkan lembar jawaban anak dan menilai jawaban mereka. Dan peneliti akan memberikan feedback atau umpan balik positif yang sama. Seperti contohnya kayak, wow, kamu mengerjakan soal ini dengan baik, jadi kamu mendapatkan nilai 7, 8, atau 9. Nah, terus selalu diberikan kayak pujian lagi berupa, wow, itu skor yang sangat luar biasa, itu skor yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya, anak-anak yang dengan benar menyelesaikan kurang dari waktu yang diberikan, kurang dari item yang diberikan, 5 item, diberitahu bahwa mereka mendapatkan 7 item dengan benar. Lalu anak-anak yang memecahkan 6-9 item dengan benar diberitahukan bahwa mereka telah mendapatkan 8 item yang benar. Anak-anak yang mendapatkan semua 10 item dengan benar diberitahu bahwa mereka mendapatkan 9 item dengan benar. Nah, jadi kalau kurang dari 5 itu kayak ada tambahan gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah mencapai 10, dia ada dikurangi 1 item. Nah, anak-anak yang diacak dengan kondisi mindset tetap akan diberitahu kayak kamu harus pintar dalam masalah ini. Nah, beda lagi dengan anak-anak yang ada dalam kategori kondisi mindset berkembang. Nah, dia akan diberikan atau diberitahu seperti, kamu hebat, kamu pasti sudah bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti itu. Nah, lalu lanjut kepada trial 2 atau percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini lebih sulit ketika anak-anak disuruh mengerjakan dengan dalam kurun waktu 4 menit. Nah, ketika anak-anak mengerjakan dengan kinerja yang buruk dalam hal itu, apalagi mendapatkan kurang dari setengah item yang benar, itu dari peneliti tidak memberikan feedback apa-apa. Jadi kayak tidak peduli apapun kinerja mereka. Setelah itu, anak-anak akan diminta mengerjakan soal pasca kegagalan. Nah, ini udah masuk pada trial ketiga dalam waktu 4 menit. Nah, debrief. Jadi setelah itu peneliti memberikan debrief, yakni semua anak akan ditanyai dan diberitahu bahwa percobaan yang pertama atau trial 1 itu lebih sulit, di mana mereka menerima skor buruk berisi item yang sesuai untuk anak-anak yang lebih tua dan kelas yang lebih tinggi. Sehingga oleh karena itu, anak-anak di kelas mereka yang memecahkan bahkan 1 item harus bangga karena mereka bekerja sangat keras untuk mencoba dan berhasil dalam hal ini. Nah, oke teman-teman, jadi selanjutnya di sini nih, di atas ini ada hasil studi 1. Does mindset manipulation affect portfolio performance on moderately difficult item? Nah, jadi pertama itu menguji hipotesis bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi mindset berkembang, yaitu yang dipuji karena kerja kerasnya, akan memiliki kinerja pasca kegagalan yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan pada skor Trial 3 SPM dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kondisi mindset tetap. Nah, peneliti menguji hipotesis ini menggunakan pendekatan ANOVA, satu arah yang sama yang digunakan oleh Mueller dan Dweck pada tahun 1998, yakni perbedaan skor Trial 3 dan Trial 1. Nah, ini digunakan sebagai dependent variable atau variabel terikat. Lalu, kondisi mindset sebagai independent variable atau variabel bebas. Nah, seperti dalam penelitian Mueller dan Dweck, ini usia atau jenis kelamin ini tidak dikontrol. Jadi ANOVA satu arah ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan anak-anak pada kondisi mindset berkembang yang lebih mendapatkan skor lebih tinggi pada percobaan atau pada trial 3 mengendalikan untuk trial 1 dibandingkan dengan anak-anak dalam kondisi mindset tetap. Nah, yang selanjutnya adalah hasil studi 1 yang selanjutnya, ini does mindset manipulation affect motivation. Nah, jadi pada aspek ini
itu menunjukkan walaupun pengaruh yang signifikan dari manipulasi pola pikir ini pada perubahan skor kognitif di trial 3 sampai trial 1 ini, efek yang diprediksi pada motivasi tidak didukung oleh hasil. Jadi manipulasi mindset tidak diasosiasikan dengan ekspresi tujuan pembelajaran, yang pada akhirnya dalam mempertimbangkan hasil studi 1 tampak jelas bahwa desain mengabaikan sumber daya yang penting yang tersedia, yaitu mindset yang terinternalisasi pada anak-anak, sehingga sebuah desain yang menguji efek mindset anak-anak pada kinerja pasca kegagalan mereka nantinya akan sangat berharga. Nah, teman-teman, dari hasil studi 1 itu terdapat beberapa kesimpulan ini di sini. Yang pertama adalah hasil studi 1 ini menunjukkan bahwa anak-anak dalam kondisi mindset berkembang ini menunjukkan kinerja pasca kegagalan yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang dalam kondisi mindset tetap. Yang kedua, replikasi erat dari studi 1 Mueller dan Dweck pada tahun 1998. Jadi feedback negatif dan rencana analisis. Peneliti dapat mereplikasikan temuan dasar dalam populasi peneliti, meskipun besarnya berkurang secara substansial. Yang terakhir, dalam mempertimbangkan hasil dari studi 1, nampak jelas bahwa desain mengabaikan sumber daya penting yang tersedia. Sehingga pertimbangan hasil dari studi 1 ini membawa peneliti untuk melanjutkan replikasi kedua yang dimodifikasi seperti yang akan dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Nurmafida. Di sini saya akan melanjutkan mengenai prosedur eksperimen studi 2. Pertama yaitu studi 2 dan 3 telah disetujui oleh Komite Etika Penelitian Psikolog di PPLS, University of Edinburgh. Kedua, setelah persetujuan, anak-anak menyelesaikan ukuran pola pikir dalam kelas. Anak-anak dialokasikan ke salah satu dari 3 kondisi menggunakan urutan ABC berurutan. Yang ketiga, dimulai dengan anak-anak diberikan contoh soal SPM item dan menunjukkan cara pemecahan masalah. Keempat, kemudian uji coba 1 menjawab sebanyak mungkin item dalam waktu 4 menit dengan diberi feedback yang sesuai dengan kondisi pengacakan. Kelima, seperti dalam studi 1, peneliti menghapus jawaban anak-anak, menilai tanggapan mereka, dan memberikan anak umpan balik positif, seperti kalimat, "Wow, Anda melakukannya dengan sangat baik pada masalah ini. Anda mendapatkan skor 7 benar." Itu skor yang sangat tinggi. Anak-anak diajarkan untuk diperbaiki kondisi mindset dan growth mindset mendapat pujian yang sesuai, terdiri dari salah satu dari Anda harus pintar dalam masalah ini, atau kamu pasti sudah bekerja keras ya untuk masalah ini. Anak-anak di kondisi kontrol aktif diberitahu, meskipun kita tidak dapat mengubahnya kemampuan dasar kami, Anda bekerja keras pada masalah yang sulit dan begitulah caranya kita menyelesaikan hal-hal yang sulit. Keenam, kemudian menyelesaikan kuesioner tujuan pembelajaran. Ketujuh, percobaan kedua diberi waktu 4 menit, item diberi skor, tidak peduli apa kinerjanya. Hanya akan diberitahu kinerja Anda buruk atau Anda hanya dapat kurang setengah teka-teki yang benar. Selanjutnya yakni pada hasil studi 2. Yang pertama yakni menguji hipotesis bahwa kondisi mindset berkembang akan signifikan meningkatkan kinerja anak pasca gagal pada uji coba kesukaran. Berlawanan dengan hipotesis, tidak ada efek manipulasi pada perubahan skor pada materi tingkat kesulitan sedang. Mindset tetap versus kondisi mindset berkembang juga tidak signifikan. Kemudian yang kedua yakni menguji apakah mindset berkembang manipulasi akan meningkatkan skor kognitif anak-anak pada percobaan yang lebih sulit
relatif terhadap skor awal. Pada item yang lebih sulit, di mana pola pikir prediksi paling kuat mengungkapkan efeknya. Sekali lagi, tidak ada efek dari manipulasi mindset berkembang. Mindset tetap versus kondisi mindset juga berkembang tidak signifikan. Kemudian, hasil berikutnya yakni menguji apakah pola pikir anak mempengaruhi tanggapan mereka pada kegagalan item tingkat kesulitan sedang. Berlawanan dengan prediksi pola pikir anak-anak tidak terkait dengan kinerja pasca kegagalan pada item tingkat kesulitan sedang. Selanjutnya beralih ke kesimpulan studi 2. Dari hasil studi 2 tidak ditemukan dukungan untuk apapun efek dari manipulasi pola pikir pada tanggapan anak-anak terhadap item dengan tingkat kesulitan sedang pada percobaan 3 atau lebih sulit pada percobaan 4. Pada saat materi yang lebih sulit ditemukan, dukungan berbahaya pengaruh pola pikir berorientasi pada skor, sehingga bertentangan dengan Muller dan Wedge tahun 1998 tidak menemukan efek positif dari pertumbuhan pola pikir dalam menghadapi kegagalan. Kesimpulan selanjutnya, studi 2 dianggap 0 dan menjalankan studi 3. Selanjutnya yakni prosedur eksperimen studi 3 yang berisi angka dalam mindset tetap, yakni mindset berkembang dan kontrol aktif masing-masing. 70, 71, 70. Di sini prosedur identik dengan studi 2. Selanjutnya yakni beralih kepada hasil studi 3. Yang pertama yaitu menguji prediksi kondisi mindset berkembang akan meningkatkan kinerja pasca kegagalan relatif terhadap pola pikir tetap dan kondisi kontrol aktif. Mindset tetap versus kondisi mindset berkembang juga tidak signifikan. Kinerja aktif kondisi kontrol meningkatkan secara signifikan. Selanjutnya, hasil studi 3 yang kedua yakni menguji apakah pertumbuhan tetap manipulasi mindset dapat meningkatkan kinerja pada item yang lebih sulit. Tidak ada efek manipulasi yang signifikan. Kondisi mindset tetap versus growth mindset tidak menunjukkan perubahan. Hasil studi 3 yang ketiga yaitu menguji mindset anak-anak mungkin mempengaruhi kinerja pasca kegagalan pada tingkat kesulitan sedang. Pada hipotesis ini tidak didukung. Kemudian hasil yang terakhir keempat yakni menguji apakah mindset akan mempengaruhi respon mereka terhadap materi yang lebih sulit dengan menggunakan regresi dengan perbedaan skor awal dan akhir. Kemudian berlawanan dengan prediksi, mindset anak tidak terkait dengan kinerja mereka pada materi yang lebih sulit. Selanjutnya yakni kesimpulan dari studi 3. Hasilnya tidak mendukung efek apapun dari mindset berkembang pada kinerja pasca kegagalan anak-anak, baik pada tingkat sedang atau lebih materi yang sulit. Satu-satunya efek yang menguntungkan yang signifikan dalam hasilnya adalah skor yang lebih tinggi untuk anak-anak dalam kondisi kontrol. Hasil kedua atau yang terakhir yakni studi 4 akan melihat asosiasi anak-anak dengan pola pikir nilai sekolah. Kemudian ada analisis studi 4. Yang pertama, tidak ditemukan bukti untuk pola pikir yang berkembang mempromosikan skor kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Pola pikir anak-anak tidak berkaitan dengan skor awal dan tidak terkait dengan perubahan mereka di IPK. Demikian juga kemungkinan pola pikir anak-anak berpengaruh dapat muncul, namun hanya pada anak-anak yang kurang baik di awal semester. Analisis yang kedua, untuk menafsirkan set lengkap temuan secara terintegrasi, berikut sintetis temuan dari studi 1-4. Kemudian masuk pada hasil umum. Yang pertama, studi 1 ditemukan efek signifikan atau bahkan terbalik dari arah berteori dalam kondisi pola pikir pada kinerja pasca kegagalan yang tidak direplikasi dalam studi selanjutnya.
Yang kedua, studi 2 dan 3 satu-satunya yang signifikan efek manipulasi pola pikir adalah bahwa pada situasi 3, anak-anak dalam kondisi kontrol aktif menunjukkan peningkatan skor pada materi kesulitan sedang relatif terhadap pertumbuhan pola pikir dan kondisi pola pikir tetap. Yang ketiga, yakni studi 2 beralih pada efek pola pikir yang terinternalisasi pada anak-anak. Hanya ditemukan satu hasil yang signifikan, namun berbalik arah dengan pola pikir berkembang yang nampak membahayakan pasca kegagalan kinerja. Hasil terakhir keempat, studi 4 meneliti hubungan yang diprediksi antara pola pikir anak-anak dan nilai serta kemajuan di sekolah. Gagal ditemukan dukungan untuk pola pikir pertumbuhan mempromosikan nilai yang lebih tinggi, baik sebagai efek utama dalam interaksi. Berikutnya ada kesimpulan umum di mana di lebih dari 600 anak, peneliti tidak menemukan bukti yang mendukung teori pola pikir. Anak-anak yang berusia 9-13 tahun hidup dalam kemiskinan dan memiliki pola pikir yang terdistribusi secara normal, yang kesemuanya seharusnya dapat meningkatkan peluang mengamati dampak pola pikir jika ada. Dan sebaliknya, peneliti juga menemukan bahwa pola pikir alami anak-anak tidak memprediksi kinerja pada tes kognitif, nilai, atau peningkatan prestasi secara akademik. Kurangnya hubungan ini bertahan untuk anak-anak berprestasi rendah. Selain itu, peneliti tidak menemukan bukti bahwa kondisi mindset berkembang dapat meningkatkan kinerja anak-anak pada tes kognitif setelah mengalami kegagalan. Nah, dalam semua kasus termasuk pemeriksaan subkelompok berprestasi rendah, peneliti menemukan bahwa mindset berkembang tidak berpengaruh pada kinerja atau tampaknya dijelaskan oleh motivasi untuk bekerja keras daripada keyakinan tentang kelenturan kecerdasan, yaitu pola pikir. Kemudian peneliti mendorong studi independen lebih lanjut untuk menguji teori pola pikir dan menyarankan untuk mengontrol variabel pengganggu seperti tuntutan eksperimen dan juga dorongan usaha. Yang terakhir yaitu review jurnal, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan desain yang digunakan yang pertama, meminimalkan efek latihan atau pembelajaran lintas kondisi. Yang kedua, sesi yang digunakan dalam penelitian ini lebih pendek. Dan yang ketiga, eksperimen antar subjek lebih mudah untuk disiapkan dalam penelitian ini. Kemudian kekurangannya yakni pertama, penelitian ini membutuhkan lebih banyak peserta dan juga sumber daya. Yang terakhir, pada penelitian ini perbedaan individu dapat